terkait dengan yang itu, yang kedua Bu Anis. Di sini. Sinkronus berkaitan dengan modul ajar 2 Bu. Iya, betul aja. Modul Ya, ajar 2 tentu nanti linknya ke video pembelajaran mereka, terus dengan PTK yang kedua ya Bu, yang siklus 1. yang kedua siklus 1. Mm-mm. Tapi Bu yang memasukkan itu ya Bu lihat tadi ya, yang Iya, memasukkan yang globalnya. modul ajar 2 itu saya belum lihat sih Bu. Tentu Ya. kan berbeda lagi kan Bu apanya materinya, walaupun nanti topiknya puasa. Tapi kan ini kan Mm-mm. sudah pertemuan keberapa nih, tentu berbeda kan Bu. Tidak Mm-mm. harus kawan-kawan apa nih mahasiswa ini memasukkan yang modul ajar yang pertama dulu. Iya, betul. Iya, oke. Nah, karena saya belum lihat Bu. Di sini memang sudah ada 5 orang ya Bu yang apa yang mengumpulkannya. Oke, Mm-mm. boleh enggak ya kita search coba ya, saya lihat dulu ya. Mm-mm. Iya. Nah, sambil Bu Anies nge-share itu, saya juga mau Coba ini. lihat Bu. Kayaknya beda pula antara RPP-nya, kemudian pembelajarannya, dan laporan PTK-nya saya tengok. Kemarin enggak saya serasi-serasikan gitu. Kalau sekarang saya tengok berbeda-beda pula. Kalau memang PTK-nya tentang apa ya, apa inquiry misalnya ya, tentu video pelajarannya itu juga. Nah, gitu video pelajaran tentang pelajaran inquiry juga. Nah, RPP-nya pun tentang itu. Karena ini kan kita integrasi ya. Integrasi pelaksanaan PPL sekaligus PTK. Itu kalau pemahaman saya dari apa ya? Mungkin beda-beda nih. Mm-mm. Ya, nggak mau ya Bu ya? Ada, cuman belum muncul gambarnya. Nggak belum muncul ya? Belum Lah apa saya namanya masuk kok. materinya belum muncul. Mm-mm. Nah, ini udah ada Udah muncul Bu? nih. Udah. Oke. Ini dia Bu, ini yang saya buka ini nih Bu, yang untuk Hmm. modul ajar 2 Iya. yang seharusnya mereka seperti Ibu sampaikan tadi terintegrasi antara Hmm. modul ajar yang mereka buat sesuai dengan real materi yang sekarang ya kan Bu, karena kan udah berapa kali pertemuan nih dari yang Hmm. modul ajar kemarin, artinya bukan modul ajar yang kemarin yang dia upload lagi kan gitu, tentu sudah berubah walaupun topiknya nanti sama ya Bu ya, mungkin ada beberapa kali pertemuan kan. Terus juga seperti yang disampaikan tadi, modul ajar ini terintegrasi dengan video pembelajaran mereka. Kalau Hmm. seandainya metode pembelajarannya diskusi, jelas diskusinya, ya kan? Kalau presentasi muridnya jelas, murid mempresentasikan, tidak perlu full, ya kan? Waktu Hmm. memotongnya nggak perlu full, tapi kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah itu ada gitu. Jadi apa yang tertulis di modul ajar, itulah yang dilakukan di video pembelajarannya. Kan begitu ya Bu? Juga Ya, nanti iya. terintegrasi dengan PTK mereka. PTK. Kan gitu ya Bu, yang saya Hmm. pahami seperti itu. Iya. Ya, Makanya kan panitia menyampaikan kemarin tuh di video kan semuanya gitu supaya tidak ada yang hilang, jangan dihilang gitu kan. Sehingga ya. ketika melaporkan itu tuh kalau ada yang lupa ulang lagi videonya gitu ya. Nah, itu maksud kemarin panitia menyuruh semuanya Direkam di ya Bu, mulai dari awal direkam, jadi artinya kan 2,35 menit kan begitu ya Bu ya, kasarnya ya. Mhm. Jadi Mhm. nanti tinggal Ya. kita potong-potong. Nah, yang untuk ditampilkan atau diupload baru Baru kita di potong. nah, jadi memang terintegrasi dia. Jadi bagi kawan-kawan yang belum, ini mumpung masih 2 minggu lagi ya atau berapa minggu lagi nih. Jadi Mm-mm. itu di apa? Disesuaikan lah, itu maksud saya disesuaikan antara PTK video dengan model ajarnya. Nah, gitu. Ini nih Bu, misalnya nih Bu, ini modul ajar Pak Islahul yang kedua nih Bu. Silahkan. Mm-mm. Nah, ini informasi umumnya untuk identitas apanya ya Bu ya, udah mulai rapi ya Bu. Cuman Mm-mm. kompetensi awal itu bukan ini yang dimaksudkan kan Bu. Kita udah jelaskan kemarin kan Bu. Mm-mm. Kompetensi awal itu seperti apa? Kompetensi awal yang dimiliki oleh anaknya terhadap materi yang akan diajarkan. Mm-mm. Itu profilnya sudah ada dibuatnya, sarananya udah. Nah, di sini modelnya luring, bukan ini. Jadi model pembelajaran yang dimaksud itu bukan luring atau tatap muka Bapak Ibu. Iya, Kemarin udah iya. bagus itu, kok kembali lagi? Iya, iya. Kemarin dalam penjelasan dan beberapa kali contoh
sudah bagus, ada discovery learning, ada inquiry learning ya kan, ada Mm-mm. diskusi. Itu. Terus juga di dalam apa, di dalam PTK itu kan bagus-bagus ya Bu ya, dengan pendekatan apa gitu ya Bu ya. Jadi itu Mm-mm. juga ini buatkan di modul ajarnya kan Bu ya. Heeh. Jadi memang ya seperti Bu Maimun bilang tadi, antara modul ajar Bapak Ibu dengan ini tabrakan gitu. Katakan. Di PTK-nya bagus, di modul ajarnya ndak tergambar. Terus di modul ajarnya bagus, di PTK-nya ndak tergambar sama di video. Jadi Mm-mm. integrasikan Bapak Ibu, samakan gitu. Mm-mm. Samakan Makan dia. semuanya. Mm-mm. Oh ini dia model pembelajarannya itu, metodenya boleh lah demonstrasi dia Bu. Nanti ini kelihatan ya Bu ya. Makanya Mm-mm. PTK-nya juga demonstrasi kan Bu. Mm-mm. Harusnya Heeh. seperti itu. Iya, tapi kemarin itu Pak Islahul Di tidak PTK. demonstrasi rasanya Bu PTK-nya. Iya. Nah, itu dia. Biasanya. Jadi itu ya Bapak Ibu yang diperhatikan mumpung masih ada waktu ya. Berarti kita Mm-mm. nanti kalau tanggal 7 kan Bu Maimun, terakhir Mm-mm. tak apalah kita tanggal-tanggal 8 ya Bu Maimun. Kasih Iya. kesempatan ya. Yang penting Mm-mm. ada perbaikan dari apa yang disampaikan gitu. Mm-mm. Jadi Iya. nggak keburu-buru yang nggak ada perubahannya gitu. Jadi sayang kan. Mm-mm. Iya. Ya ini nih Bu Nggak kita nyambung contohin. nanti. Tapi sayang orangnya nggak ada. Kita bicarain orangnya nggak ada Barusan, nih. barusan masuk dia. Barusan Udah, masuk. udah Ah, ada. Ya udah, ini udah, punya udah, Pak udah. Islahul nih yang modul ajar kedua. Oke. Udah, baru masuk Pak Israhul. Cuman nanti kan kita yang apa itu ini ya Bu untuk yang P2RA-nya ya. Mm-mm. Tujuannya udah mulai ini ya, udah mulai bagus. Cuman ini tambahkan KKTP-nya Pak Islahul ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini langkah-langkahnya apa, indikatornya apa gitu ya buat KKTP di sini. Pemahaman bermaknanya sudah apa ya, soal ada tiang agama barang siapa melaksanakan sholat maka dia menegakkan, oke, dan statement yang bermakna ya. Pemantik, mengapa sholat sangat penting bagi orang Islam, udah mulai ya, udah mulai ini ya Bu, udah kelihatan ya Bu apa yang kita sampaikan Mm-mm. kemarin di pantik tuh, kayak poinnya udah muncul kenapa sih kita sholat kan gitu ya. uh-uh. Oke, persiapan mengajarnya oke, boleh, enggak apa-apa. Kemudian langkah-langkahnya. uh-uh. Kegiatan pembelajaran nanti dibuat langkah-langkah pembelajaran ya Pak Islahul ya, diubah istilahnya. Ya, berarti Oke. kurang KTP-nya itu ya. Ah, iya KKTP-nya ya Pak. Terus ini Pak, kompetensi awalnya belum mengena itu. Kompetensi awalnya lebih di apa lagi nanti, dicerna lagi. Untuk profil udah, sarana udah. Ini Bapak Islahul yang kita sampaikan tadi Ya, sama Bu Maimun. Bapak sekarang kan masih apa nih ya, materinya masih tentang tata cara sholat ya. Nah, maka ya ini Bu, harus ya. linear dengan PTK Bapak. Bapak menanya ini juga, membahas tentang sholat ini gitu. Meningkatkan Ya, prestasi anak gitu ya dalam mata pelajaran sholat dengan metode demonstrasi. Ini demonstrasi nih. Kemarin Bapak ambil apa metode yang di apa? Yang di PTK? sama demonstrasinya. Oh, demonstrasi. Ya, kalau berarti udah link itu. Ya, Ya silakan Bu Umun ini. Ya, Iya. lebih saya stop. Oke. Nah, tentang PTK itu kan Iya. kemarin yang untuk poin pertama pendahuluan itu tuh kan penilaiannya adalah permasalahan penelitian. Ya, permasalahan penelitian itu saya melihat nih hanya satu proposal yang lebih mengena lah tentang permasalahan penelitian. Punya Ibu Elda untuk masalah penelitian yang saya share di review. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa contoh itu untuk mengungkapkan permasalahan penelitiannya. Jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh guru untuk usaha meningkatkan hasil hasil belajar atau nilai atau motivasi atau aktivitas, terserah kita apanya ya, yang dijadikan variabel. Kemudian yang seharusnya dengan usaha itu guru sebetulnya harusnya melihat anak-anak itu berhasil, tapi kok ternyata tidak. Nah, ini baru masalah ini. Jadi secara teori harusnya ketika guru sudah berusaha untuk
meningkatkan dan sebagainya, ternyata belum juga meningkat, itu berarti masalah. Nah, itu apa ya, permasalahan penelitian itu. Jadi bukan masalah isu-isu pendidikan, bukan masalah apa-apa saja masalahnya gitu. Kalau apa-apa saja masalah itu namanya identifikasi masalah gitu, identifikasi masalah. Nah, ini yang belum pas menengok saya ketika di pendahuluan itu penyampaian permasalahan penelitian. Nah, karena sebetulnya yang diinginkan itu adalah real yang terjadi di lapangan ketika kita mengajar itu. Kita sudah mengajar, udah berupaya, sudah pakai media, sudah pakai ini, sudah pakai itu. Harusnya anak-anak itu nilainya bagus. Ternyata tidak bagus gitu ya. Nah, jadi itu sebetulnya yang diinginkan di permasalahan atau di pendahuluan. Nah, coba saya tengok contohnya ini nih ya. Mana dia ya? Itu punya untuk pengungkap. Tapi semua kawan-kawan baca itu di review. Tapi tidak semua yang mengomentari ya. Yang mengomentari itu Pak Islahul, kemudian Bu Neti ada juga ya, Bu Neti. Bu Irna ada mengomentari. Mana dia nih? Bu Irna yang ini ya. Nah, maksudnya ya. Nah, Bu Irna mungkin enggak Bu, maksudnya ya, yang untuk PTK Irna, ya betul. Bu. Ya betul, punya Bu Irna. Ini udah saya buka ya. Ini kalau mau apa namanya, mau melihatnya itu seperti itu pengungkap masalahnya. Ntar saya lagi mencoba nge-share nih ya. Ada masalah apa saya nih ya? Laptopnya juga nggak bisa gitu ya. Dari pertama Enggak. kemarin bisa. Pertama kemarin bisa kan Bu? Ya, ini laptopnya mungkin nih minta diganti atau apa? Ah, mau baru itu. Nggak bisa juga. Oh, sebentar nih. Oh, ada nih, udah dah. Oke. Nah, nih ya. Nah, ada pengumpat. Kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Ada terlihat Bu, Bapak? Udah. Nah, ya. Ini pencapaian permasalahan aja. Ini kan hanya apa ya? Penyampaian yang bersifat global ya. Pendidikan itu seperti apa dan seterusnya ini. Kemudian, dia langsung dia mengerucut ke lokasi yang dia punya, ya Bu Irna ya, di mana lokasinya itu. Nah, dari hasil pengamatan di lapangan, ya. Kemudian terus ya. Ini punya Bu Irna. Yang saya share di review yang ini bukan? Nah, apa Ibu? Bukan Bu. Kan kayaknya ya bukan ini. Berarti salah saya. Bukan ya. Sebentar saya cari lagi yang lain ya. Bukan, ini bukan masalahnya. Yang mana dia? Bukan itu punya Bu Irnanya. Nah, punya siapa? Bu Elda rasanya itu. Yang apa namanya? Sambil saya mencari silakan Bu Anis, siapa dulu Bu Anis yang lain? Oke, bukan yang tadi ya Bu ya? Ini dia udah ketemu juga. Oke. Saya salah naruh nih. Nurul Hadina. Apa tuh Nurul Hadina? Nah, ini ya. Ini kan menyampaikan persoalan pendidikan ini hanya sebagai pengantar saja nih, ya, pendidikan secara global gitu ya. Yang permasalahan penelitian itu berarti yang ada real di sekolah kita. Nah, ini misalnya ya. Fikih merupakan salah satu mata pelajaran dan seterusnya yang mempelajari tentang hukum Islam. Berdasarkan survei yang peneliti lakukan, ada kata-kata seperti itu ya. Berdasarkan studi pendahuluan di lokasi penelitian, boleh juga gitu bilangnya. Guru senantiasa melakukan upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa karena secara moral merupakan tanggung jawab guru.
upayanya apa saja nih dia kan, menyusun silabus, menyusun KKM ya, kriteria ketuntasan minimal, menyusun prosem, prota, menyusun materi ajarnya, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan tepat waktu. Ini usaha guru nih. Usaha guru udah seperti ini, seharusnya kalau guru sudah berusaha, itu harusnya kan hasilnya baik. Nah, gitu ya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelaksanaan ini rencana sedemikian rupa, namun berdasarkan hasil tes awal yang peneliti lakukan pada siswa kelas sekian, ditemui gejala sebagai berikut. Ketika dilakukan tes, sebagian siswa memperoleh nilai di bawah KKM, sebanyak 60% tidak bisa menjawab soal latihan. Kemudian hanya sekitar 5 orang siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru. Nah, berarti ada masalah di situ. Sudah ada usaha, ternyata nilainya juga masih rendah. Nah, berdasarkan itu semua, gitu ya, peneliti menganalisa bahwa masih rendahnya hasil belajar fikih siswa. Salah satu usaha guru yang akan dilakukan adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran questioning. Nah, ini yang namanya pemaparan masalah dalam pendahuluan seharusnya seperti itu. Nah, jadi ada penyampaian bagaimana lokasi penelitian itu, bahwa udah ada usaha guru, baru ternyata kok hasil tidak bagus juga, barulah dicari obatnya. Apa obatnya? Kalau menurut Ibu Elda ini obatnya adalah questioning tadi. Nah, gitu ya, penyampaian masalah penelitian. Nah, jadi untuk ini coba Bapak Ibu kita diskusikan ya, masalah penelitian Bapak Ibu sekalian. Lalu obatnya apa? Nah, questioning ini harusnya itu juga yang dipraktekkan atau yang dibuat dalam modul ajar, ya, bahwa metode pembelajaran yang digunakan dalam modul ajar itu adalah questioning. Nanti ketika dalam praktek yang video yang disampaikan itu, yang diupload itu tentang pembelajaran questioning juga harusnya. Nah, cuman ini Bu Elda ini tidak, dia di sini questioning, di modul ajarnya discovery, di praktek pembelajarannya juga beda, jadi beda-beda, tidak nyambung ya jadinya. Padahal maksudnya kan PPL kita ini terintegrasi dengan PTK, bisa sekalian dilaporkan hasil praktek pembelajaran itu untuk untuk dibuatkan laporan PTK. Nah, ini kalau ya, jadi kalau soal masalah begini yang lebih pas cara penyampaiannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, mana dia tadi? Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, untuk apanya Ibu Elda ini juga mungkin dia lihat lihat contoh di PTK mungkin ya, jadi dia lebih nah, definisi istilah ini kan Ibu Elda bikinnya di awal setelah penyampaian latar belakang tadi, harusnya di bawah dia nih, harusnya setelah itu dia sampaikan rumusan masalah aja langsung, atau boleh identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, baru rumusan masalah. Setelah rumusan masalah langsung tujuan itu harus sesuai dengan ini rata-rata betul Bapak Ibu nih, dalam membuat rumusan masalah dan tujuan rata-rata betul ya. Kalau di sini penerapan strategi, kemudian tujuannya harus untuk mengetahui apakah hasil belajar fikih pada materi ini dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi pembelajaran questioning. Nah, untuk manfaat itu bisa dilihat dari teoritis dan praktis. Kalau teoritis ini saya lihat di sini ya, lihatnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, jangan bilang penulisnya ya, secara keilmuan. Nah, keilmuan itu ini sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait, membantu pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya secara teknis. Kemudian baru secara praktisnya baru untuk siswa, untuk guru. Nah, gitu ya. Jadi ada dua judul besar dalam manfaat.
kemudian setelah manfaat ini baru definisi istilah yang ini, definisi istilah. Nah, ya, di bawah sini naruhnya. Bukan di atas. Nah, kemudian ini sudah dengan apa namanya rujukan ya, catatan kaki ya, bagus ya, catatan kaki. Nah, yang penting ada tuh ini dia, langkah-langkah pembelajaran dengan strategi yang kita gunakan itu. Kalau Ibu Elda ini kan strategi pembelajaran questioning. Nah, jadi disampaikannya nih, guru menjelaskan berbagai macam gagasan pokok materi pelajaran, kemudian bertanya guru kepada siswa dan seterusnya. Ini langkah-langkahnya. Ada catatan kaki nih. Nah, lihat jadi Marno. Kemudian kekurangannya, kelebihannya disampaikannya ini betul ya. Nah, berarti ini tentang pembelajaran. Kemudian tentang hasil belajar juga disampaikan di sini. Nah, ya, hasil belajar itu apa gitu ya. Kemudian termasuk ini faktor-faktor mempengaruhi ini, kerangka berpikir, kemudian penelitian yang relevan. Ini di bab 2 nih, bagus ya. Kemudian ada indikator keberhasilan. Dan indikator ini keberhasilan ini, indikator kinerja ini aktivitas guru yang sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, ini kan langkah-langkah yang tadi nih, langkah-langkah pembelajaran questioning. Nah, yang ini aja disalin ke indikator keberhasilan tadi di sini. Indikator kinerja tadi. Nah, ini aktivitas guru tadi ini dia. Nah, sama dengan di teori tadi. Nah, aktivitas siswa disesuaikan dengan kegiatan guru. Kalau guru di sini memberikan penjelasan, berarti siswanya memperhatikan penjelasan guru, mencatat, gitu ya. Pertanyaan berarti siswanya memberikan jawaban, disesuaikan. Nah, siswa bergantian ini dan ini nih nanti dalam laporannya dibuatkan lembar observasi. Ya, lembar observasinya ini nih dibikin satu lajur dalam tabel, kemudian di sebelahnya ada ya tidak. Jadi ada dua versi ya dalam membuat laporan itu, ada yang dibikin ya tidak, ada yang dibikin 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai dari guru memberikan penjelasan itu berapa nilainya, apakah kalau tidak bagus mungkin 1 nilainya, jadi langsung dikasih nilai gitu ya. Nah, jadi kalau bagus mereka penjelasan 5, berarti nanti hasilnya di sini dijumlahkan semua, oh berarti hasilnya bagus misalnya kalau banyak nilainya tinggi gitu. Nah, seperti itu nanti dalam penyajian data di bab 4 ya, ini pakai lembar observasi. Nah, baru kemudian tadi kan variabel yang keduanya kan hasil belajar ya, meningkatkan hasil belajar melalui pembelajaran. Nah, ini pembelajaran questioningnya ini. Hasil belajarnya dari apa? Nah, indikatornya, nah, berarti kalau nilainya ini pakai ini ya, secara lokal ya, secara keseluruhan, ada individu, ada yang klasikal. Berapa nilainya? Kalau Ibu Elda ini ditetapkannya nilainya 50, kemudian secara keseluruhan atau klasikal ada 75%. Nah, itu. Nanti ini baru proposal ini. Ya, baru proposal. Nah, kemudian metodologi pembelajarannya ini dia. Subjek adalah siswa. Objeknya adalah penerapan strategi. Nah, kemudian tempat penelitian ya, jelas di sini ya. Kemudian dilakukannya kapan? Nah, ini bulan Juli ya. Juli dan Agus saya. Rancangan penelitian. Ah, ini dia. Di contoh aja nih Bapak Ibu nih, ini baru ya. Nah, penelitian ini terdiri 2 siklus. Nah, ya. Disampaikan begini. Melalui ini ada seperti ini. Kemudian menyusun rencana, menyiapkan format pengamatan. Nah, format pengamatan itu ya seperti yang saya katakan tadi, lembar observasi tadi. Lembar observasinya berisi langkah-langkah yang guru laksanakan di kelas. Nah, ya. Ini meminta kesediaan tema sejawat untuk menjadi observer. Iya, ya. Ini observer itu tuh yang menceklis di lembar observasi tadi. Tindakannya, nah, ya, ini tindakan guru tadi dengan questioning tadi. Nah, ini sama nih, tindakan guru, kemudian diobservasi, tindakan tersebut diobservasi. Nah, ini direfleksi nanti
kita revisikan hasilnya seperti apa. Teknik pengumpulan datanya jelas nih, observasi berarti kalau pembelajaran kan. Tapi kalau untuk untuk hasil belajar tentu dengan tes. Nah, ya, dengan tes. Jadi observasi nomor 2-nya mana nih? Tes. Ini nomor 2. Tes hasil belajar dilaksanakan untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa. Kemudian dokumentasi. Ya. Ada sedikit nih pakai ini saja F per N ya, kali tidak pakai rumus-rumus yang rumit gitu ya. Nah, ini dia. Kalau nilainya nanti sekian, golongan baik. Kalau sekian, cukup baik dan seterusnya. Nah, ini baru proposal ini. Nah, jadi Ibu Elda ini baru menampilkan proposal di modul ajar 2 yang ketiga itu. Harusnya ini sudah hasil ya. Sudah hasil. Tapi penulisan dia dari bab 1, bab 2, bab 3 ini pas menurut saya ya. Sudah sesuai. Jadi mungkin nanti bisa ditiru oleh kawan-kawan cara menulis proposalnya. Tinggal lagi di bab 4-nya itu hasilnya. Nah, kalau hasilnya bisa tuh banyak contoh-contohnya ya, untuk menampilkan atau menyajikan data-data dari PTK ini. Nah, tapi jangan lupa tadi ya, sekali lagi disampaikan harus sesuai yang ada di PTK dengan yang di modul ajar, juga harus sesuai dengan yang di video pembelajarannya. Karena kan kita mempraktekkan itu, mengobati. Jadi ada penyakit nih. Penyakitnya apa? Kok nilainya tidak tinggi-tinggi juga? Nah, gitu. Padahal saya udah berusaha bikin silabus, protap, osem, kemudian modul ajarnya dibikin juga, asesmen dibuat, tapi kok hasilnya jelek. Apa dia tanda-tanda jeleknya? Kalau Ibu Elda tadi kan dibilangnya nilainya sekian gitu kan. Lalu saya ingin mengobati lah sakit ini. Dengan apa obatnya? Dengan questioning. Nah, gitu. Jadi itu apanya ya? Gambaran apanya gitu lah. Bahwa guru ini seperti Pak Dokter, Bu Dokter, ada penyakit diobati. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu apanya ya? Seharusnya ya, dan mudah-mudahan saya yakin semua pasti bisa nih. Nah, semua pasti bisa. Bersama kita bisa. Nah, apa-apa dilihat aja nanti itu ya, bersama-sama didiskusikan. Nah, sama-sama. Oke, silakan Bu Anis dan kawan-kawan yang lain. Jelas ya Bapak Ibu ya apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Mimun ya, bahwa memang dari awal itu seharusnya memang udah link modul ajar yang pertama itu dengan PTK-nya sama. Jadi kalau tadi Bu mengambil question itu ya dari maka metode questioning itu, maka di metode pembelajaran pemodul ajarnya juga itu metode itu menggunakan metode kuesioner itu. Jadi kelihatan nanti di video pembelajaran singkat Bapak Ibu itu. Oke, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya kembali karena memang sangat menarik nih ya. Semakin kedepannya mudah-mudahan nanti semakin tertata gitu. Jadi perbaikan, saran-saran yang sudah diberikan mohon diperbaiki untuk kebaikan selanjutnya gitu. Ya, Ibu Puan juga ada masukkan di ketiga tuh Bu Puan ya. Itu udah Bu. Tapi belum tahu salahnya. Salahnya di mana. Ya, Bu Puan tuh sama dengan Bu Elda tuh, tidak sama antara PTK dengan modul ajar. Kalau Ibu kan tentang apa di PTK Ibu? Bu? Lupa saya. Apa ya? Inquiry learning apa sih? Inquiry. Enggak. PTK Ibu inquiry, kemudian DPP-nya sebentar ya, saya tengok Ibu ya. Puan sabar ya. Berarti Bapak Ibu bisa diambil kesimpulan bahwa sampai selesai PTK Bapak Ibu itu modul ajar yang Bapak Ibu buat itu sesuaikan metodenya dengan itu. Nah, gitu ya Pak Bu ya? Iya. Sesuaikan dengan berarti kan 3 modul tuh kan Bapak Ibu, 3 modul ajar ya, 3 modul ajar. Kemudian nanti sampai pada 2 siklus di PTK-nya.
Jadi satu link dia sama gitu. Cuman nanti mungkin materinya sudah agak berbeda kan. Tentang kalau kemarin tentang rukun iman misalnya, sekarang apalagi gitu. Mempelajari adanya Allah atau apa gitu kan. Sesuaikan dengan materi yang real yang sekarang Bapak Ibu ajarkan ke murid-murid gitu. Ada yang shortcut kemarin tuh metodenya di modul ajar, tapi di PTK-nya beda gitu. Nah, ini tuh. Ini yang punya Bu Puan. Kalau Bu Puan ini, maaf Bu ya, ini saya kebetulan sudah ini. Kalau Bu Puan ini di sini di judulnya metode inquiry ya. Tapi di kata pengantarnya tengok nih, upaya peningkatan penguasaan materi sholat rawatib waktu pada mata pelajaran fikih dan menggunakan metode demonstrasi. Nah, itu dia ya Bu ya, yang enggak apa ya Bu? Yang enggak sinkron. sinkron. Ya, kalau al-wasliyahnya sama nih, al-wasliyah pelajaran sekian. Mungkin jadi ini di kata pengantarnya beda nih Bu. Nah, di latar belakang ini pengantar ini aja, hasil belajar itu apa, seorang siswa itu akan berhasil kalau apa, mudah pelajar guru diharapkan dapat menghasilkan belajar siswa. Udah begitu aja selesai. Nah, belum ada masalah penelitiannya kalau seperti ini. Harusnya kan disampaikan bahwa di Miss Al-Wasliyah ini, Al-Wasliyah tadi ya. Di Miss Al-Wasliyah ini ada pembelajaran fikih, salah satunya satu mata pelajaran adalah fikih. Guru sudah berusaha meningkatkan hasil belajar tadi nih, hasil belajar. Nah, hasil belajar usaha diantaranya pertama guru mempersiapkan bahan ajar, guru apa banyak usaha guru memakai metode yang bervariasi, memakai media misalnya, tapi hasil belajarnya juga tetap tidak meningkat. Jadi dari ulangan harian itu hanya sekian persen yang mendapatkan nilai 70 misalnya gitu ya, dan seterusnya. Oleh karena itu peneliti ingin mencobakan mempraktekkan metode inquiry dalam pembelajaran fikih ini. Nah, seperti itu baru masalah itu ya Bu Puan ya. Nah, ini pembatasan masalahnya kalau ada identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah tuh memaparkan masalah-masalah. Misalnya satu, hasil belajar anak-anak rendah. Dua, kurangnya fasilitas. Tiga, empat ini. Nah, banyaknya masalah itu dibatasi hanya pada hasil belajar dan metode. Akhirnya rumusan masalahnya apa? Ini dia rumusan masalahnya adalah, jadi ini batasannya dibuang aja nih Bu, kalau terpisah dia dari rumusan ya. Di bawah rumusan masalahnya adalah bagaimana hasil belajar siswa pada pelajaran fikih di kelas sekian setelah menggunakan metode inquiry. Atau boleh juga dengan kata-kata apakah, boleh juga. Apakah hasil belajar siswa akan meningkat setelah menggunakan metode inquiry. Nah, gitu. Tujuannya disamakan. Ini udah betul tujuan Ibunya. Nah, jadi rumusan masalah dengan tujuan udah betul. Manfaatnya sama dengan saya sampaikan tadi, ada secara teori, ada secara praktisnya. Ini praktis ini bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, ini praktisnya nih. Bagi penulis atau peneliti itu tadi. Nah, secara teori mungkin untuk menambah wawasan para peneliti atau menambah wawasan para guru terhadap metode inquiry, misalnya seperti itu atau terhadap pembelajaran dan seterusnya, itu secara teorinya. Nah, landasan teoritisnya, kerangka teori ini sebetulnya harus pakai rujukan ya. Nah, hasil belajar adalah, nah yang paling penting yang ada di variabel judul tadi Bu, apa tadi tuh yang ada inquiry tadi kan ya. Inquiry itu apa, harus dijelaskan di sini. Belum penelitian terdahulu, belum, masih di teorinya. Inquiry itu apa, nah, terus langkah-langkah pembelajaran inquiry itu apa, nah ya, baru hasil diperbaiki.
Ya, baru nanti penelitian terdahulu. Ini metodologi. Kalau metodologi contoh yang tadi lah ya. Ini boleh pakai, kalau tadi tak pakai populasi dan sampel ya. Ini dipakai kan boleh juga ya. Ini hasilnya belum nih. Jadi ini harusnya di PPL 1 MA1, kemudian di PPL 2 yang P5RA itu tuh siklus 1 sudah ada di sini bab 4 penyajian data. Nah, ya penyajian data. Ini harusnya di yang pertama, yang kedua sudah ada penyajian data siklus 1. Yang di 3 sudah lengkap itu siklus 1 dengan siklus 2. Nah, itu ya. Nah, begitu. Ini kalau Ibu Puan ini. Oke, demikian Bu Puan. Iya, Bu, ada diperbaiki, Bu. Oke. Nah, gitu gambaran nanti dalam penyajian penyajian laporan PTK-nya. Kalau PPRA itu belum diupload ya videonya, nunggu lengkap ya. Nunggu lengkap, Sekarang Bu. ini baru persiapan aja dulu baru. Rupanya mereka masih punya waktu sampai tanggal 7 katanya, Bu, untuk PP2RA, tapi nggak masalah, nggak apa sih, nanti kita tunggu dulu. Baru nanti kita mengadakan reviewnya gitu, Bu. Karena yang dari 5 yang mengirimkan upload itu 3 yang berupa modul ajar modul PPRA-nya, terus yang 2 lagi modul ajar yang dia upload. Gitu. Ada keliru. Jadi nanti biar dulu diganti kan, Bu. Ya. Kemudian Baik, kalau diskusi-diskusi itu kan dinilai itu, ada tanggapan-tanggapan itu dinilai itu. Siapa tahu nanti itu masuk bagian penilaian. Jadi dibuka aja tuh Bu forum diskusi itu, ngomong aja apa saja lah di situ. Nanti pasti ada nilainya tuh. Iya. Kalau nggak ngomong nggak ada nanti nilainya nanti. Itu di Pamong muncul nggak, Bu? Enggak ya? Di dosen aja kali ya? Iya, barangkali dosen. Nanti takutnya itu dinilai pula kan? Iya, biarlah saya sekali pas buka kan Bapak Ibu, saat hari Ahad besok kan. Udah ke pasar, udah masak, tuh dibuka diskusinya. Ditengok apa yang disampaikan oleh Bu dosen, komentari gitu. Karena kemarin ngobrol sama dosen-dosen kan nih ada ini, takutnya nanti kalau kita tidak buat diskusi tidak ada nilai, nanti mahasiswa berkurang nilainya, kasihan gitu kan. Iya, Jadi Bu. makanya kita bikin entah apalah bentuk diskusinya, komentar aja Ibu di situ apapun, dikasih nilai gitu kan. Ada poin nilainya di situ. Iya. Ada Bu, ada poin nilai. Ada nilai di situ kan? Ada. Nanti Ibu ada kiri atas itu tuh Ibu apa aja, kalau rasanya tepat nilai aja gitu. Nanti itu muncul sudah saya nilai, orang yang upload komentar sudah saya nilai. Nah itu nanti bagian sekian persen pula nilainya. Cuman belum banyak yang berkomentar, baru beberapa orang berkomentar itu. Iya. Oh ya Bu, ini Bu Rada kan nggak ada. Untuk video pembelajarannya yang pertama dulu itu kan saya belum kasih nilai tuh Bu, karena memang belum sesuai ya Bu. Tuh gimana? Ibu udah kayaknya kasih nilai? sudah upload ulang dia Bu kayaknya. Oh iya, saya lihat lagi. Nah kemarin ketika saya lihat belum gitu. Jadi belum bisa kasih nilai gitu kan. Oke. Nanti perhatikan juga durasinya ya Bapak Ibu ya, yang untuk video pembelajaran yang kedua ya 5 menit ya, ada yang 3 menit kan cepat sekali itu ya. Ada kemarin tuh yang 3 menit ya. Enggak tahu entah apakah itu terpotong gitu ya. Enggak nyadar kan terpotong. Tapi nanti ketika sebelum dimasukkan ke LMS sebaiknya dicek dulu, diperiksa dulu gitu ya biar pas. Kalau lebih sedikit ya nggak apa-apa ya, lebih dari berapa menit nggak masalah. Cuma ada juga yang Ibu apa kemarin tuh ya, sampai 30 menit ya Bu Maimun. Iya. Yang realnya karena kita bilang direkam semua tuh mungkin kan. Cuman kemarin itu bukan di videoinnya Bu, dia seolah-olah menggunakan rekam layar itu. Jadi nggak nampak aktivitasnya, materinya yang muncul kan Bu. Lupa ibunya yang mana lagi gitu. Pokoknya semakin memperbaiki aja ya Bapak Ibu ya, supaya ada peningkatannya gitu. Karena kan sudah
dikasih tahu ya, udah di review gitu. Nanti kalau seandainya sama aja, nanti Bu Maimun sama Bu Anis yang kena lagi nih, di review enggak nih gitu kan. Nah, kok Nggak masih berubah gitu kok ya. nggak berubah gitu, ngapain aja tuh Bu Anis sama Bu Maimun gitu. Jadi kalau seandainya kita keliru di awal tuh wajar Bapak Ibu, namanya juga kita belajar kan, walaupun kita sudah yang mengajar gitu ya di pengalaman sekolah, enggak apa-apa, tapi kan dalam konten ini kita memang belajar ya, wajar sih ada perbaikan gitu. Oke, itu Bu Maimun mungkin ya. Kalau Iya, ada kan lagi kita yang mau belajar. ditanyakan silakan. Masih ada yang ragu? Bu Leni, Bu Irna, Pak Islahul, Bu Januari Ya. ini boleh. Oh ya, kemudian yang di file lembar apa namanya itu, lembar kerja ya, file lembar kerja di PTK itu PTK. isinya instrumen tuh, lembar observasi dengan, kalau hasil belajar berarti instrumennya adalah soal-soal. Ya, soal-soal. Jadi setelah kita kasih treatmentnya kan atau tindakan berbentuk pembelajaran dengan hal yang baru tadi itu, kita ujikan, kita tes. Nah, maka instrumennya adalah tes itu, soal-soal. Itu yang di lembar kerja itu isinya itu. Itu namanya instrumen. Tapi kalau aktivitas berarti tidak bisa dengan tes ya. Observasi. Kalau aktivitas. Nah, aktivitas observasi. Jadi disesuaikan itu instrumennya. Naruhnya di lembar kerja. Ini banyak waktunya nih Bu Anis ya, masih banyak waktu. Masih banyak waktu, makanya direvisi. Coba kita lihat jadwal. Kalau saya suka lebih lihat jadwal yang ini Bu Neti. Ke Bu Neti yang bulat-bulat sukanya ya. Ada tanggal Bu. Kalau saya lebih suka yang itu. Yang ada tulisannya ya Bu ya, lebih mudah kita mencernanya. Kontrak belajar ya. Nah, yang ini. Ya, saya lebih suka yang ini. Kita berarti yang hari Sabtu tuh di sini nih. Sekarang nih, tanggal 5 Agustus. Ada siklus kita sekarang ini. Mengolah data ya. Tapi belum ada tampilannya ya. Ini kalau hari Senin dengan Selasa itu disuruh juga kita sinkronus ya. Tapi ini review. Mungkin seperti yang kemarin tidak wajib kali mungkin ya Bu Anis ya. Iya Bu. Itu Bu, kita tunggu aja dari sampai dia selesai yang tanggal 7 itu Bu, mudah-mudahan nanti semuanya memang sudah mengirimkan modul P2RA-nya gitu. Iya, betul. Nah, PPL2 mulainya di sini nih, PPL2 nih. Ya. Bukan mulai sih, dari kemarin juga sih perbedaan. Ya. Ada sinkronus juga nih, sering sinkronus kita. Yang hari Rabu nih kita masuk nggak Bu kira-kira Bu? Nah, kalau yang tadi Senin Selasa kan nggak usah gitu kan? Hari Rabu itu udah tanggal berapa? Udah tanggal 7? Tanggal 9 itu. Tanggal 9 Tanggal ya. 9 ini, tanggal 9. Ini udah modul ajar 2 Bu. Iya, sudah Mulai modul ajar 2 Bu. modul ajar 2 ini. Nah, yang reviewnya Bu, bisa tanggal 7 tanggal 8 gitu. Masih bisa kan Bu? Review Apa P2RA? Review di sini nih. P2RA-nya. Reviewnya Senin Selasa. Pelaksanaan review 2 hari. Iya. Apakah kita laksanakan atau digabung saja di sini? Nah, ini seperti hari ini. Oh, tuh, hari ini kan Sabtu nih, sinkronus juga. Itu digabung di hari Sabtu. tanggal 12. Ya, tanggal 12. Nah, bagaimana sebaiknya? Karena udah siap dulu mungkin ya, kan dibuat dulu itu berarti A-nya dengan P5-nya direview sekaligus hari dengan PPK-nya disiapkan. Gimana baiknya? Ini banyak sekali sinkronus sebetulnya nih. Nah, finalisasi laporan PTK itu minggu depan ini, hari Senin tanggal 14.
ini lagi nih 15 Agustus. Iya. Ini pemantapan ini ya, pemantapan. Reviewnya di sini. Nah, selesai ini hari terakhir. Tanggal 19 dan tanggal 21. Ini yang bulat-bulat tuh Bu ya. Ya oke gitu ya, jadi mungkin kita sepakati kapan ketemu lagi supaya enggak di WA lagi ya maksudnya. Gimana Bu Anis, bagusnya Bu Anis? Ya bagusnya lagi. gimana ya tergantung teman-teman sih, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi Bu, kalau kita mengadakan review untuk P2RA-nya sementara teman-teman belum semuanya selesai. apa kan, nah juga kan kita ini nggak bisa lihat kan Bu gitu, karena kan kita kan berharap tuh dari review yang kita berikan untuk modul P2RA yang kedua ya, mereka sudah menunjukkan perbaikan kan gitu Bu. Itu tergantung mahasiswa gitu, apakah nanti, karena kan kata Bu Neti tadi sampai tanggal 7 masih batas penyelesaian P2RA-nya. Nah, jadi berarti tanggal 8 udah boleh kita lihat kan Bu, gitu. Iya. Karena yang sekarang itu baru 3, yang 5 yang masukkan, tapi 2-nya keliru masukkannya, masih modul ajar, belum modul P2RA-nya, baru 3. Kan masih 7, masih banyak yang 7 yang belum, jadi memang belum saya nilai Bu, saya nengok aja, oh ini ya, keliru, cuma menengok aja. Biar diganti dulu ya, biar diganti dulu baru dinilai. Ya gitu, sayang kan, gitu. Tergantung inilah para mahasiswa kapan, apakah kita gabung di akhir, cuma takutnya gabung di akhir nanti untuk P2RA yang kedua masih keliru kan Bu gitu. Nah itu sementara kalau untuk yang PTK udah siklus 2 tuh kan Bu, yang terakhir tuh iya terakhir tuh udah siklus 2 itu. Jadi kalau cepat di upload kan cepat dibaca, cepat cepat dibaca, bisa cepat diberikan reviewnya, komentarnya, dimana kalau udah bagus lanjut oke. Kalau ada perbaikan ya kita berharap direvisi lah sedikit untuk kedepannya gitu. Berarti kita tunggu ya Bapak Ibu sampai tanggal 7 ya. Insya Allah tanggal 8 kita jumpa lagi ya. Tanggal 7 tadi apa berarti itu ya? Ini kan tanggal 5 nih Bu. Senin, Selasa lah insya Allah Bu. Selasa kita pertemuannya kita. Iya, kayaknya malam lagi nih Bu dosen, gimana tuh? Nggak apa-apa. Atau Bu dosen mau sendiri boleh kan? Mau tahu ya Bu Anis nggak bisa. Ini cuma 5 yang hadir Bu Anis. Karena tadi itu kesibukan mungkin kan. Ya itulah Bu. Jadi kalau malam kayaknya banyak yang bisa hadir. Iya, insya Allah lah. Itu kadang-kadang kan jaringan aja kita berharap kan Bu. Tapi kalau seandainya waktunya agak ini, itulah malam itulah kayaknya. Karena tadi terdengar juga mereka tetap mengajar kan Bu. Tetap mengajar rupanya luar biasa. Tadi Bu Leni tadi ya. Iya, tetap mengajar katanya. Tidak dapat izin dari kepala sekolah kecuali kalau kita ganti jamnya. Itu kan memang tidak diberikan keleluasaan untuk mengikuti ini kan Bu kegiatannya gitu. Pandai-pandai gitu. Pandai-pandai. Berarti Selasa malam ya, Selasa malam. Ya insya Allah. Ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti dilihat lagi ya, walaupun sudah coba dilihat lagi, sesuaikan lagi dengan instrumen penilaiannya, paling tidak itu Bapak Ibu, karena kita kan mengacunya ke sana sekarang nih. Walaupun beda banyak beredar boleh kita ikuti, tapi kita diberikan panduan oleh UIN ya, yang sebagai pihak penyelenggara. Jadi maka kita acuannya ke sana. Karena nanti Bu Maimun sama saya nggak bisa ngasih kalau nggak ada item di situ. Dikasih 1, dikasih 2 juga sih, nggak tegaan gitu ya. Kalau nggak ada kita kasih juga. Dikasih juga 2 gitu ya Bu Maimun ya. Tapi nggak tahu nih orang pihak UIN boleh nggak tuh ya. Ini nggak ada itemnya kok dikasih gitu kan? Karena dikasih ke bawah kali nilainya gitu. Ya Bapak Ibu ya, sama-sama saling memahami, semangat, insya Allah bisa kita lewati bersama, insya Allah lulus semua. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya semangati ya kawan-kawan yang kurang aktif Pak Ketua.
Pak Islahul ya, mohon ya. Bu Rada misalnya tanyain ada apa gitu, ada kendala ya. Kadang dia segan, karena orang tipe beda-beda ya. Kadang dia segan menyampaikannya. Nah, kita mungkin dengan kita nanya, nah dia bisa berbicara gitu, nyampaikannya. Mungkin itu Bu Maimun dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bu Maimun yang sudah banyak memberikan arahan pada sore hari ini ya. Saya pun semakin tambah ilmu ya dengan PTK ini, karena memang ini perlu memang Bapak Ibu. Ini kerja guru memang perlu melakukan PTK untuk perbaikan untuk pembelajaran anak-anak murid kita. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Rumahnya rumah Bu Maimun, harus Bu Maimun yang tutup. Kan iya kita diundang ya. Kita kan diundang Bu dosen. Berbagi tugas tuh Bu.